Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ja'alna wa iyyakum minal abidina wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Qul amin wa antum bi khair. Kapan hari dijelaskan terkait orang yang minta nasihat ke kita, orang yang bertanya kepada kita, diserupakan dengan orang yang sakit datang ke dokter, gitu ya. Jadi orang kok semua orang yang sakit ke dokter terus ditambani, dilihat-lihat. Begitu pula orang yang bertanya kepada seorang yang alim, ya tidak semuanya harus dijawab. Pembagiannya sudah kemarin. Sing cerita sing iso sing oleh dijawab ketika ada orang bertanya itu adalah bahwa ayatuna mustarsidan akilan fahman. Dia bertanya itu memang ikhlas untuk bertanya, orang kok ngetes, orang kok angga-anggaan, orang kok kumprong. Kemarin kumprong ya, kumprong itu bodoh tapi ngomongan. Dia belajar agama baru sedikit, kemudian bertanya kepada orang yang alim sing mondoke wis suwe. Ya dikira sing wong alim kuwi yo angel, gak iso jawab padha karo dhek padahal sing gak iso sajane. Gitu ya. Ini banyak di YouTube, banyak orang yang juga ya, ceramah dan seterusnya saja kepahamannya terhadap ilmu agama sangat sedikit. Repot. La yakunu malu bal hasati wal ghadabi wa hubbi syahwati wal jahi wal mali. Kemudian dia bertanya itu tidak dikalahkan oleh rasa iri. Dia bertanya itu bukan karena iri, bukan karena marah. Wes tak tekone sing ngomong bah isin mergo gak iso jawab. Bukan sebelum ngono yo enek. Ya ini kalau tangkret hukumnya daging dinosaurus terus pundi. Nah dinosaurus saya wis raneng kok ditekoke. Wal jahi, kemudian dia senang syahwat, senang pangkat, senang harta. Wa yakunu talibal tariqil mustaqimi. Yang bertanya itu adalah santri yang istiqomah, menempuh jalan istiqomah. Walam yakun su'aluhu waqtiroduhu an hasadin. Pertanyaannya tidak muncul karena hasad, karena dengki. Wa ta'anutin gawe angel, mempersulit. Ada juga orang yang bertanya, ketika yang ditanya nggak bisa, dia merasa sudah berhasil, lalu sukses besar. Ya. Nah, seperti itu orang yang jenis bertanya seperti itu tidak usah dijawab. Tapi ikhlas dan ingin tahu dan dia dijelaskan bisa gayuk akale, itulah yang harus dijawab. Bahada yang barulah ilaja faya juzu antas tahila dijawab soali faya jibu alaika ijabatuhu. Kemudian jadi kok tekoe mergo iri, mergo benci, mergo mempersulit, mergo muji, ora usah dijawab. Tapi lah takone betul-betul ikhlas ingin tahu, dan kalau dia dijelaskan bisa paham, gayung, maka harus dijawab. Wakani mimma tadahu huwa antahdaro min antakuna wa idon wa mudzakiron
li'anna fihi afatan katsiratan. Yang sebaiknya kita hindari adalah di antara yang harus kita hindari atau setidaknya kita menghindarkan diri dari itu adalah profesi sebagai tukang nasihat. Yes, Amit, aku dewi mungkin masuk dalam kategori itu ya, suka ceramah dan seterusnya. Tukang tutur, tukang nasihin ya. Kemudian ya secara awake dhewe yang mubalik paling penak nerjemahkannya itu. Karena apa? Di dalam profesi ini banyak sekali madorot, bahaya. Illa anta malah bima takulu awalan tumata ido bin nasa. Kecuali jika kamu sudah mengamalkan apa yang kamu ucapkan, awake dhewe tutur-tutur yen awake dhewe wis lakoni. Awake dhewe nglarang orang lain jika awake dhewe wis ngedol. Ibu-ibu harus pakai jilbab. Lah istrinya kok mboten ya? Ngono akhirnya. Bagaimana bisa dia sendiri istrinya enggak pakai jilbab kok ngomong? Ngomong enggak jilbab. Lah seperti lo maksudnya. Ki jane piye to? Ngedek nang masjid ketuwe ora sing bantu belas. Dan ini kan nyumbang nopo ya? Aku nyumbang dungo. Wah kacau lah ini ya. Ini memang sebelum menasihati orang lain harus menasihati diri sendiri. Sebelum melarang orang lain, diri sendiri sudah harus menjauhi. Langgar itu ya repot. Guyu wong. Nah, terus piye? Lah aku carane ngene. Sing tak bahas iku sing akeh-akeh tak seleksi dhisik. Sing kira-kira aku wis lakoni utawa larangan aku wis ninggalke. Karena apa materi saya ngaji akeh-akeh akidah. Itu kalau dia lagi pirang dino aku yo bahas tentang bid'ah karena banyak hal kaitannya bulan Ramadan kalau Syawal, aktivitas kita yang digugat oleh kelompok tertentu bahwa itu adalah bid'ah. Itu kan jelasnya ngono iku. Jadi orang pada kena karo iki. Banyak ngongkon berupa ubudiyah dan seterusnya sementara saya belum aktif melakukan yo izin. Untuk melarang sesuatu lah kok aku ngelakoni ya izin juga. Jadi, untuk menjadi profesi penasehat, penceramah dan seterusnya banyak sekali bahaya yang ada di dalam. Repote profesi ini sekarang jadi tren. Jadi dai-daiyat mubalighat nasihin nasihat itu jadi tren. Bahkan sajane gak memenuhi syarat untuk terjun di situ. Mergo iming-iming HR, iming-iming bina, iming-iming gaji, akhirnya terjun di situ. Dan ini nyata. Makanya saya nulis puisi ketika sepeda butut menjadi mobil itu kan ada ucapan pahlawan jadi dai, artis menjadi mufti dan entah apa lagi. Ini seperti itu. Ini pengajiannya apa? Bawanggal wong. Nah pengajian nabi kok diukur banyak.
Yang mana nekaknya pelama bae. Jadi ini nyata. Suaranya kiai sing nasihatnya saya apik. Isi kitabnya malah ditinggal turun. Piye pengajian? Coba ora ro turu aku. Ngajine ra penak belet. Itu ukuran penak gawe ini lucu apa? Ora, ini malah petaka ini. Saya beberapa kali ziarah Wali Songo ketika di perjalanan diputerke ngaji ala Wali Songo biasanya ini. Yang wakil penjelasan segak benar ya Allah ini untuk dikasih di mesti guru banget itu boleh kita menerjuni dunia dai ya nggak ngalim terus gak dibahas ya gini terus pokoknya syarat ngalim gak mergo tak bahas mergo akan terjadi nah ini harus dianggap pas ngalim nih ngalim seorang yang ngalim terjun di dunia penceramah itu juga masih banyak bahayanya terutama terkait dia sudah mengamalkan ilmunya atau belum monggo kali bisa bimbang nyantai dan tahu kok aku ya kalau nyantai yang umum ya. Jadi pertama kali kita nasihati diri sendiri, keluarga kita, baru nasihati orang lain. Fatafakkar fima kila li Isa alaihi salam. Ya buna Maryam id nafsaka fa ini ta'atta fa idin nasa. Kita hendaknya berpikir tentang ucapan yang diterima Nabi Isa alaihi salam. Wahai putra Maryam, jadi wong lak sing gak duwe bapak nasabe kepada ibu. Ini contohnya ini. Ya Isa bin Maryam. Ya Isa bin Maryam. It nafsaka, nasihatilah dirimu sendiri. Fa ini ta'atta fa idin nasa. Kalau kamu sudah menerima nasihat, barulah nasihati orang lain. Sak durunge nuturi wong liya, nuturono awakmu dhewe. Wa illa fastahi min rabbika. Kalau tidak seperti itu maka malulah kamu kepada Tuhanmu. Wahai Isa, ya, nasihatilah dirimu sendiri sebelum kemudian menasihati orang lain. Awakmu dhewe nerima nasihat wis apik, barulah kamu nasihati orang lain. Kalau tidak seperti itu malulah kamu kepada Tuhan. Wa ini tulita bihadal amali fahtaris an khoslataini. Sekarang kalau engkau diuji dengan pekerjaan ini, jelasnya jadi penceramah ya termasuk aku. Ini penake populer nuturi awakku dhewe. Jadi kalau aku ngaji sampean ya aku dhewe nuturi awakku. Lagaknya iki ora kok brenderes lho ya marai. Sama ngaji Quran juga kalau enggak mulang ya ora maca Quran. Deres ini pikir-pikir lapo ngantuk keselnya ya, sehingga yes kalau nuturi awake dhewe enake ngaji seperti itu. Kalau engkau diuji dengan profesi sebagai penceramah dengan pekerjaan ini fahtaris an khoslataini, maka hindarilah dua perkara, jauhilah perkara dua. Jadi lah awal dari penceramah hindari dua hal ini. Nopo niku? Nah, kita bahas. Kitab Al-Ghazali Ayyuhal Walad. Mungkin bagi siapa nggak logis, tapi ini sebenarnya bagus. Hanya sulit dilaksanakan. Apa pola aku ya di lakoni. Cawe tok wayu sugih pinter ning bisa yo
golek-golekane yo aneh. Sajane yo eneng, tapi ra gelem ta awakmu. Kelas pilihannya yo kelas atas. Ya sesuatu yang juara dunia itu bangel meraihnya. Juara SEA Games perunggu ngomong Jek banget dari sepeda. Semakin tinggi sesuatu gapaiannya semakin sulit. Sesuatu yang rendah gapaiannya ora iso dhuwur-dhuwur ya ora usah gayo sing dhuwur. Sing mungkin diraih apa ngono lho kan. Aku lagak Cahayayu Sugih pinter solihah putrane Nyai Rarabi ya. Rarabi tenang. Nanti gendul gosok. Al-ula anit takalufi fil kalami bil ibarati wal isarati wa tomati wal abyati wal ashari. Yang pertama harus dihindari adalah membebani diri dengan kalam yang aneh-aneh. Yang dianggap unik sepunya laku ngajine. Ya ini ya. Dia menggunakan kata-kata aneh yang lucu, menarik supaya laris pengajiannya. Wal ashari syair juga termasuk. Nah ini syair akidah ya kan materi. Biar sampai mudah menghafalkannya supaya sampean gampang paham, gampang ngapal. Sampean maca kitab yo ora iso. Akhirnya dibuat, saya buatlah syair akidah berbahasa Jawa. Ini tadi Ibu Wilda juga ngomong sering bahas sihir itu dia masing kabeh perkara kang kedadian mergo dasane Gusti. Wong kapan gagal yo penak to ngandele kowe pancen kabeh kesane. Akhire gak susah, ben piye kesane pangeran ini. Ya, bagus. Tujuan saya mempermudah ya soalnya muga-muga oleh ganjaran malahan. Ora kok mergo pengen diwah dan seterusnya. Dan alhamdulillah saya diberi Allah kemampuan menjelaskan sesuatu yang menurut orang itu lebih mudah dipaham. Jadi murid-murid saya dulu itu sering kalau ketemu Pak Zulhari lah jelasnya gampang dipaham. Lho enek guru apa teh gampang tapi dijelasnya malah boleh tanya ya. Jadi perkara mudah tapi menjadi sulit. Mas gak bakal jadi guru. Sederhana loh malah. Semuanya. Kadang-kadang sesuatu itu nggak perlu dijelaskan. Tok neng iso dhewe. Sama butuhane HP nyantek kok pakmu yo malah bingung Pak iki piye to iki. Sing dipijet endi lagi. Ini tone bocah ngene kok wis iso dhewe. Nah saiki ngono iku. Ini hindari kalau kita berprofesi sebagai penceramah menggunakan ungkapan-ungkapan yang aneh. Ya, kalau mergo awake dhewe situasi masyarakat ngene iki engko lak gak guyon ditinggal turu dan sebagainya, oke lah guyon, tapi ya sebatas sebagai bumbu.
bumbu aja sebagai menu utama. Sekira bumbu ya piye to ya enak ngono wae. Sak ketel daging menu utamanya. Ya jenenge bumbu mrica, klapa, miri, tumbar to ya sacukupe ya. Daging sakon ya 1 kilo. Kalian bumbu malah ya sekedar bumbu itu dibutuhkan ya sekedar untuk supaya enak aja. Aja itu lebih selera masyarakat Jawa. Lah Pak Ju kali gak laku muni-muni itu kalah saingan karo sing lucu. Yo jenenge anu yo sah-sah saja berpendapat seperti itu. Jadi gini dah, di beberapa hal itu memang diungkap sebagai yang harus dihindari, tapi kemudian kok terus haram gitu ya, seperti syair ya, di sini ya ada banyak juga sahabat yang sukanya membuat syair, bahkan Quran itu muncul sebagai mukjizat ya. Peradaban tertingginya bangsa Arab ketika itu adalah syair, sehingga Al-Quran modelnya kemujiatannya adalah diantaranya dari aspek redaksi. Li'anna Allah Ta'ala yubghidul mutakallifin, karena Allah itu benci terhadap orang yang memaksakan diri. Merdi memaksakan diri mukalifin. Gimana nih kadang-kadang utang, karena lagi pandemi. Ya kok anaknya ulang tahun di meriah nih. Nyewa badut, gawe topi esto, niup lilin. Udah seperti itu banyak juga. Kadang-kadang sampai ngutang. Ya karena trennya seperti itu. Nah ini termasuk orang yang memaksakan diri. Masa duwene apa ya wis kuwi ngene lho Kak. Kadang ngomongin itu ya diguyu banget ini. Kepala sekolah setingkat man nanggi sepeda motor itu aku ini. Pertemuan kepalanya ya sama hari ini juga tadi di mobil sih sepeda motor ya arang banget. Mana banyak kumpulan kepala di restoran mana, salah satu di Kediri gitu. Hotel mewah kae. Liyane mobil-mobil aku pakai iki syukur saiki ganti ya sing mobil dhisik sing kantongane lho ya. Dua tahun jadi kepala rapat digatek karo wong ya mati ya. Baik di teman-teman kepala sesama man saya Jawa Timur maupun di kepala-kepala swasta. Wong kowe gatek karo aku gara-gara aku maca puisi. Ikan kowe cekek ternyata ini seterusnya. Lucu juga. Apa? Ada wayah atraksi ngenteni Pak Menteri datang Jawa Timur ya, pejabat-pejabat. Ya sing maju nyanyi-nyanyi iku. Gak penyanyi ini wis entek, ya sing kene majune. MC-nya ada lagi yang mau tampil, aku nyedek MC. Saya nggak bisa nyanyi tapi baca puisi. Wis bar kuwi aku bar maca puisi ada wong masih malah ngono. Di kalangan Nganjuk juga gitu. Kata-kata lagi.
baca puisi dan banyak yang tertarik. Ternyata penting juga. Baca puisi, saya tak perlu gawe puisi. Aku adalah aku. Kamu adalah kamu. Wal mutakaliful mutajawizu anil haddi yadullu ala khorobil batini wa ghafalatil qalbi. Orang yang memaksakan diri secara berlebihan sampai melampaui batas itu menunjukkan kepada kosongnya batin dan lalainya hati. Kok sempat-sempati ngono iku wong sing lebih penting itu banyak. Hidup ini cari yang lebih penting. Ojo sing penting ditinggal, buru sing gak penting. Sing akeh awake dhewe ngene iki. Koyone sedina 50.000. Rokoke 40.000. Sing 10.000 beras. Sakare bojone ngamuk. Ya, rokoknya 10.000 beras lawu dan seterusnya. Nah, itu bunceng kelangan delek ya. Ya akhirnya delek. Dan itu banyak. Cah sekolah itu kadang lucu. SPP gak iso bayar, pulsa iso. Kan naik ya. Hidup yang utama ibadah. Ibadah itu kan digunakan main-main dan sebagainya. Itu podo kalau buru ujang kelangan delek. Ya, yang paling pokok itu apa ya itu harus dipenuhi dulu. Kalau masih ada sisa dan seterusnya silahkan. Ya, kebutuhannya ya primer, sekunder, tersier. Lagi yang apa namanya menunjukkan diri sendiri gitu ya. Jadi kalau wong jadi pejabat bareng yo si A dari nyalon ke presiden, si B nyalon ke gubernur, nyalon ke DPR dan seterusnya itu cara duit bikin mangan ya wis selesai, kebutuhan primernya selesai, kebutuhan sekundernya sudah selesai, tersiernya sudah selesai. Dia ingin mengekspresikan diri. Ya, sekarang kebutuhan itu malah lebih banyak. Gak apa-apa lah duit-duit ya. Wa makna tadkiri ayat kurol abdu narol akhiroti. Sakjane tujuan daripada mengingatkan, tujuan nasihati, tujuan ceramah itu ya. Itu yang utama adalah mengingatkan hamba dari panasnya api neraka. Jadi cara gampangnya ini loh ya, cara gampangnya ya. Enek omah obong, sampai bengoi wong sing di rumah supaya melarikan diri, menyelamatkan diri. Nah, ngono itu terus kalimatmu piye? Masa maca puisi? Ya. Api dunia saja berarti siapa? Ndang melayu kok atau apa ya, kalimatnya ya harus seperti itu logikanya. Wong api dunia awake dhewe memperingatkan orang dengan bahasa begitu. Mau bermaling kan kalau betul gitu. Ya kalimatnya singkat-singkat gitu. Mau bermaling wah santri BB silakan malingnya lari ke utara. Ya harus mesra sekali. Ya kebutuhannya apa? Tentara ya mundur.
hadirin disilahkan tiarap. Ya lucu juga ya, terserah matuk ada bahasa-bahasa di mana kita nggak perlu romantisan, nggak perlu aneh-aneh. Karena sajane kita menasihati orang lain ceramah dan sebagainya dalam rangka menyelamatkan mereka dari api neraka. Bersama tidak wong kobongan dunia ae awake dhewe kalimate ngono iku apa meneh perkara akhirat. Contohnya piye sing siiran tapi ngene iki ya ilah-ilah sedulur Firdausi ala itu. Jadi syair kok bukan sama sekali gak oleh. Bukan seperti itu yang dimaksud. Ya, kadang-kadang seperti itu peringatan seperti itu dan sebagainya kadang-kadang diwujudkan juga dalam bentuk syair. Tapi ya oka kemudian menduayu sampai tujuannya lali gitu. Wa taksiron nafsihi fi khidmatil khaliqi, dan memperingatkan cerobohnya kita, sembrononya kita di dalam berhikmah kepada Allah yang Maha Pencipta. Terus ibadah lah gampang. Awake dhewe ini terlalu pepekor, terlalu sembrono terhadap perintah-perintah beribadah kepada Allah. Kentong jamaah ngejake malah mulai yang mene tengah jam nih gawe jam beker wis tahajud jam 3:30 angin iki kring setengah 3:30 tambah seberapa jam teret turun deh ya sebenarnya. Kalau sudah punya rizki, kemudian kira-kira sudah berkewajiban melakukan ibadah haji, segera daftar. Karena antrinya 32 tahun didaftar saiki isone bulan 32 tahun lah. Nah padahal 32 tahun sing oleh budal tahun ini sing usianya maksimal suwidak 5. Ya umur sak aku 52 ditambah 30 piro ta 80 papat kliwat sangka suwidak jangan rasa daftar ae ya aja ngono ya daftar ngono-ngono kok misalnya terjadi awake dhewe ninggal ngono-ngono wis daftar soal di pertanyaan akhirat ini saya nak jawabin. Nak enggak teknik butuh rene, entah ini. Ada banyak kisah orang yang sudah menyiapkan dana untuk ibadah haji daftar tapi digunakan untuk hal lain. Biasanya ada masalah itu ke mobil misalnya mobil hilang ya itu jatah haji wis mending kok njelalah tonggolnya agak lemah gas itu gitu bu gas itu di daftar haji gitu bu lemah paculi notok waktu stok paculi kalah ini contoh ekstrim loh ya contoh ekstrim sapi murah itu toko sapi ya ini kena penyakit tua kayak usum ini apa gitu penyakit kuku ya penyakit kuku lanjut di blokade supaya sapi dari luar tidak bisa masuk. Wa yatafakkaru fi umrihil madil ladzi afnahu fi ma la yakni. Begitu pula tadi
kita memberi nasihat, ceramah dan sebagainya itu intinya adalah supaya kita berpikir usia yang telah lewat dari kita itu kita gunakan untuk apa? 24 hari, maaf 24 jam dalam satu hari. Seminggu 7 hari, sebulan 30, setahun 12 bulan dan seterusnya. Terus digawe ibadah sholat ini pirang? Wes saiki kene wes. 24 jam satu hari. Sing surat pirang menit? Setengah jam. Iya. 25 menit. 20 menit itu hebat itu. Sholatnya ping 5 sak sholatan kuwi 5 menit. Dari 24 jam. Kenapa lo Pak bola sholat cepat? Sing ngaji berapa ya guys? Ngajine awake dhewe ben malam nggih dina ya, Bro. Malam Ahad Kliwon. Saulan sekali kliwat itu ngajine pisan. Tapi punya aku tim bendino ngaji ora rondo mati ya. Ya pandhe kene ngono cek gelem ngaji ngono. Karena wong gak kumpul wis gawane wong gak ngaji 40 dina atine tos. Wong jenenge kurang ngaji kok panggatos Pak. Lho iku ngaji apa meneh gak ngaji ya nemen aku. Wa yatafakkaru fima baina yadayhi min al-aqobati min adami salamatil imani fil khotimah. Juga materi dari ngaji, ceramah, nasihat adalah kita hendaknya berpikir di hadapan kita itu selamat moga gampangannya pas mati engko husnul khotimah po suul khotimah. Mati dalam tetap Islam atau tidak, lho ini kudu dipikir. Aku mati bener coba gak nggo sahadat terus ini. Soalnya yo enek cak akeh contoh seperti itu. Ya, ngaji yo dalam rangka mengingatkan hal itu. Saya orang usah bikin kalimat yang aneh-aneh ketika ini di sini seperti itu loh ya. Nanti prakteknya ya kita situasional lah. Pak juga ngaji ini yang banyak kata-kata jadi kau oleh tadi bumbu tadi. Wa kaifiyati halihi fi qabdi malikil mauti. Kemudian kita juga harus berpikir sering bayangnya dan menjadi materi ngaji kita itu adalah nasib kita di tangan malaikat pencabut nyawa. Pas dicabut nyawanya ini dalam posisi yang kayak apa? Naudzubillah dari jika dalam posisi yang jelek. Akeh wong dicabut nyawanya pas zino, naudzubillah dari semayan karo selingkuhane nang hotel supaya kuat minum obat kuat. Kita kuat. Kebelabas dosis ninggal enek. Naudzubillah sing wong gancet yo enek naudzubillah. Wong bunuh diri yo naudzubillah. Ya repot. Jadi kita nanti matinya dalam keadaan yang kayak apa? Itu harus sering kita munculkan di pikiran kita. Pas ngaji ini ninggal enak. Pas sujud ninggal apa? Jauh ket ganggu. War pokoknya mumpung bidane itu. Pas mati ya. Ya melili ini Mas.
awak ini harus sering untuk nasihati diri sendiri. Terus tadi kayak aku hal-hal yang dunia wis gampangane wis tercapai lah. Omah sak dhuwur-dhuwur dhewe omah. Kucing sak dhuwur-dhuwur ini lagi dimun aku. Wis kita kembang ae wis iki. Akeh apa meneh. Nek ndure saya. Ini urusan dunia insyaallah wis notok kan wis. Mulai berpikir ke akhirat. Yang sering saya pikirkan ya tadi pas nguat sirot Islam ora ketika ditanya mungkin akhir bisa jawab kok enggak ini neraka sepi karena di sini awet cara sampai ini loh saya terasanya sampai koyok terasa gitu ketika sama disebut jeruk pecel terus bayangnya kejute ya oh dia serut pecel gitu ya lah saya kadang bayangin neraka yang udah ya seakan-akan ngerasa nih koyok diri ketika kita disebut jeruk pecel terus bayangnya kejute. Harta ya alhamdulillah. Berarti sepeda motor itu hemat. Aku pernah ngirim Faiz, aku nih Prambon. Ya amplop tak deliver bisa suatu saat Faiz saya ngirim tak dibodal. Lumpuk ke tanah itu saya. Nah aku nyamani Faiz bedanya 250 itu 1 menit. Berarti cik duduk 200 aman 200. Nah penjelasan temuannya Faiz cair dari duitnya kimbayar pas petang itu saya. Nah, jadi aku mulai ke pondok yang mantika itu di dompet itu ada duit 3.000 repes. Masya Allah kepala sekolah duit dompetnya 3.000 punya 3.000 repes. Ya dinikmati aja kan ini pikir bos longgar ini pikir gue ternyata saya bayar. Ya, ketika kita diambil nyawa kita dalam posisi yang kayak apa? Gue pas diambil pas apik-apik pas sholat, pas ngaji, pas tahlilan, terus KKS, ya sakit yang pas pikir, pas seterusnya. Wahal yakdiru ala jawabi mungkarin wa nakirin. Dan apakah kita mampu menjawab pertanyaan mungkar? Nah, sama wis suwiyak. Aku surat ditakoni man buka jawabannya Allah. Nah ditakoni sapa nabimu? Nabimu. Dia apane wis? Tapi kelakuannya gimana lagi? Yo pagak gak iso? Jawab. Kerepen musuh ya. Perilaku kita kayak apa? Sering bayangin ngomongnya. Gawe rem. Apa itu sudah mulai sebenarnya. Usia 50 munggah. Cik pada perkakilan. Wong itu ayu cik. Kalah ayu cik. Nah, SMS wong. Wayah tamu bihalihi fil kiamati wa mawaqifiha, dan prihatin terhadap keadaan kita pada hari kiamat.
Hari kiamat dimulai kita dibangkitkan dari kubur. Lho iku bentuke dibangkitkan itu reno-reno sesuai karo amal ibadah. Enek sing ilate mulat tako udel ketetok. Enek selam laku sirahe ndek ngisor sikile ndek derek kelakuane piye? Wiji pertama yaitu dibangkitkan dari mahsyari 50.000 tahun kondisi panas luar biasa dan seterusnya. Nah lagi harus sering mendengarkan yang macam gini dan membayangkan yang macam gini biar kawanir no sing dipikir cek panggang dunia wong itu ayu cek pengen dadi ngene kalau aku bisa jadi lorah sih putusan gue ya mulai ngeri ya. Ketika lurah itu juga mengerikan. Orang datang boy, dukung tapi di balik itu ada sesuatu ya, ingin dapat uang. Lo kadang-kadang ada dikai duit hanya buat kue. Ada tim sukses tapi malah uangnya tidak dikasihkan kepada para pemimpin. DPR juga gitu, bupati juga gitu. Bahaya guru anisiroti saliman. Apakah kita nanti bisa melewati sirot, titian, wot di dhuwur neraka enak wot. Nah, awak dhewe nguwat kuwi slamet kok. Karena selamat berarti keplesetnya neraka. Iki padahal ngene yo ora mateni. Iki gak wis tak sudut dah, apa gak serem piye ngono. Diceritane lho. Dan di punggung kita adalah dosa-dosa kita. Semakin banyak dosa kita ya bebannya semakin berat. Rangsele itu semakin berat. Kemungkinan keplesetnya semakin besar. Ini rasa ngaji pisan aku kan. Aduh. Am yaqu fil hawiyah. Apakah kita nanti akan jatuh di neraka hawiyah? Apakah bisa selamat? Muga-muga aja selamat. Amin. Wayas tamilu dzikru hadhil asyak fi qalbi. Hati kita harus sering pikir kuwi kan. Semakin usianya bertambah, ilinge perkara ngono kuwi semakin bertambah. Mengapa? Supaya hati kita takut dari hal-hal yang menyebabkan itu tadi. Gambarnya takut nglakoni dosa. Ini tak? Jadi untuk berhati-hati dari semacam itu. Ini untuk orang pamer atau enggak. Aku ngono-ngono wis notok lah ya gampangane wis yo pengen supaya kita bisa menerima nasihat gitu. Jadi lah oleh duit niku masuk tasarruf kemana gitu loh. Tak bagi-bagi. Ya untuk nafkah suami, istri, anak dan sebagainya. Yang gaji tetap saya itu.
Tapi kok oleh sing kolio dan seterusnya sing ya nanti tasawuf beda-beda. Ora sing gampangane apa jenenge masih halalnya itu kental, tapi bukan gaji resmi. Ya kadang-kadang gede gaji guru TPI, ya, kadang-kadang digawe lembang NU, asalnya ya acara-acara seperti ini dan seterusnya. Tapi kok sing wis aku gak wani gawe mergo dalam takaran saya gak berat ya gue nanti saya tasawufkan ke yang lebih berat gampangannya. Kalau dari MAN 3 kemarin ya saya gunakan untuk memberi apa namanya itu lah, memberi untuk istilahnya. Jadi ada pembina-pembina tertentu yang tidak mendapatkan dari madrasah THR gitu ya, ya tak kasih untuk seperti itu. Ya kita harus memanage bagaimana supaya kita bisa beban akhirat kita tidak terlalu berat. Kalau tutup hai barang bus yo rak selengko wapot. Jawabannya kok teko tengah-tengah jadi teko salah. Aduh ya Allah. Nah, awak dia harus sering bayarnya yang macam itu untuk nuturi awake. Ora gak ngono sebagai kawan delan. Rumusnya gini aja. Sorone luweh abot timbang rasane. Selingkuh itu enak, ini lah aku ora tahu. Oh sakit ngerasa Pak jenengan. Ya kira-kira. Tapi efek yang dirasakan dari enaknya nggak imbang karo derita. Keluarga berantakan itu yang ini. Keluarga berantakan. Anak ketua-tua. Akhirat itu gak cara disiksa dan seterusnya. Ini mikir lah hampir selingkuh. Korupsi juga gitu. Kita aman. Suatu saat kecekel KPK piye. Akhiratnya piye harus dimunculkan. Fagolayanu hadihin nironi wa nauhatu hadir masoibi yusama tadkiron. Mengingat itu semua tentang siksa kubur, pertanyaan kubur, sirot, mahsyar dan seterusnya, neraka dan seterusnya. Kemudian kita berprihatin seandainya nanti kita menjalani yang seperti itu, selamat ora, ya itulah namanya tadkiron, mengingatkan. Nah repotnya tadi balik yang awal, mengingatkan kok gawe kalimat sing aneh gitu loh ya. Omah kobong supaya penghuni selamat dari api neraka, dari api dunia saja. Kalimatnya awake dhewe kalimat keras supaya wonge selamat. Lah kok meneh api akhirat. Lah kok malah nyuwantai guyon dan seterusnya. Ini logika berpikirnya ini seperti itu. Tapi kalau tadi ngaji inisiasi itu ya untuk karena konsumsi kita ya seperti ini ya perlulah bumbu dikit-dikit mulai pokoknya sampai terlalu berlebihan.
ketika kita mencoba menghindari hal-hal yang historis duit sing kadang itu ijole saka pangeran jauh lebih banyak. Tak mau menghindari ngempet sampai kita nggak mengambil hak yang bukan hak kita. Nanti oleh Allah dijoli dengan yang jauh lebih dari itu. Ini pengalaman saya. Aku sering mikir ya Allah, aku sudah aku ini seakan-akan seperti mimpi. Aku Allah memberi seperti itu benar. Nyambut gawe itu yang PNS apa ngajar dari kepala madrasah itu kok terus liwa-liwane. Jadi Allah memberi seperti itu. Kecuali ada seseorang yang ya dalam pandangan teman-teman itu banyak dua cara sana cara jelalah yuk Allah menghapus hartanya dengan cepat mudah sekali loro biaya jutaan ratusan juta sampai meninggalnya keluarganya anak terutama anak ya kita sering itu anak kita itu kelakuannya piye orang tua harus introspeksi nafkahnya itu jenis nafkah yang kayak apa ojo kok terus langsung nyalahin anak beri sedikit jawab iya kalau sama sekolah atau ngaji lagi ya kok jawab siapa dulu dong bapaknya ya kita introspeksi ya nafkah yang kita berikan ke anak itu mungkin kurang bersih dan seterusnya itu efeknya luar biasa itu bahkan amit wis ora usah dikongkon rasa disentak rasa diopok kok nafkahe apik jelas bocah iku jemrintil wis nang masjid-masjid dhewe ngaji dhewe dan ora usah disini rasa dikongkon wis budal dhewe sementara kok nafkah yang diberikan dari barang yang gak benar kadang-kadang dikongkon bantah kalau harus ketemu jamaah maghrib biasanya apa budal Bapak? Ya, jawabnya ngomong Mas dan yang lain hati-hati diseleksi betul nafkah yang kita berikan kepada keluarga maka kita tidak cara sorokan di oh ini pantas ini dalam rangka itu karena kadang-kadang kita bisa menerima sesuatu yang ditolak nggak bisa gitu ya yang bisa apa dibom ya hanya caranya seperti itu. Pirang menit? Hah? Saya bisa tahu. Ya? 21:11. Oke. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Fattahu ya Alim, alim lama jahina min hikmatika wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa tanamika katsira wa ja'alna mu'alim. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa tanamika min ahli wal khair. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil
rizki taubatan qoblal maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa mahdun alina fi sakaratil maut wa nas'aluka najatan minan nar wa afwan hisab wa yassir umurana umur dunya wa dunya wal akhirah wa hasil maqasidana maqasidid dunya wa dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin Allahumma inni as'aluka an asyhadu bi annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al-ahadul al-fardul as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin makaten kirang lamun nuwun agung pangapunten billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.